Jakarta tuh kegiatan bisnis dan kegiatan seperti biasa tuh semua padam. Tank berjalan di jalan-jalan besar. Perpecahan, kelompok. Banyak hal sudah tahu traumanya sampai sekarang gitu. Itu adalah satu titik di mana ada sebuah peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan. Di sebuah tempat di dalam gelap 1998, aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap, karena dalam hidup ada terang dan ada gelap, ada perempuan dan ada lelaki. Gelap adalah bagian dari alam, kata sang penyair. Halo semuanya, di sini kami akan menganalisis buku novel Laut Bercerita dari Leila S. Chudori. Yuk simak videonya. Berikut adalah tampilan cover depan dan cover belakang buku fisik Laut Bercerita. Pertama-tama ada sinopsis. Laut Bercerita adalah salah satu novel fenomenal dari penulis terkenal Leila S. Chudori. Terinspirasi dari kisah nyata, sinopsis novel Laut Bercerita mengisahkan tentang sekelompok aktivis mahasiswa yang hilang pada tahun 1998. Diceritakan dari sudut pandang biru laut, ia adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Laut memiliki ketertarikan terhadap dunia sastra dan tulisan karena turun dari ayahnya yang merupakan seorang wartawan harian Solo. Laut memiliki banyak koleksi buku sastra klasik, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Saat itu, beberapa buku sempat dilarang peredarannya oleh pemerintah karena dianggap membahayakan, termasuk buku-buku karya penulis Pramudia Anantatur. Rasa penasaran Laut terhadap buku karya Pramudia membuatnya nekat untuk memfotokopi buku-buku tersebut secara diam-diam. Di tempat fotokopi langganannya, Laut bertemu dengan Kasih Kinanti. Ia adalah senior fakultas politik yang memiliki minat bacaan yang sama dengan Laut. Pertemuannya dengan Kinan memperkenalkan Laut pada organisasi Winartra. Dari organisasi ini, Laut semakin aktif dalam kegiatan diskusi buku bersama anggota lainnya. Tidak hanya membaca buku-buku berhaluan kiri, organisasi Winartra sering melakukan kegiatan aktivis dan bahkan sempat merencanakan sebuah pergerakan untuk terbebas dari rezim baru dan melawan doktrin pemerintah. Karena pergerakan yang mereka lakukan dianggap melawan, Laut dan beberapa temannya ditangkap oleh rezim penguasa yang tidak setuju dengan kegiatan mereka. Berbulan-bulan mereka disiksa dengan cara disekap, dipukul, ditendang, dan bahkan disetrum dengan tujuan untuk mengungkap siapa dalang di balik gerakan yang mereka lakukan. Sementara itu, keluarga biru Laut yang telah mengetahui Laut ditangkap selalu menjalani rutinitas mereka seperti biasa pada Minggu sore. Mereka memasak bersama, sang ibu menyediakan makanan kesukaan Laut, dan ayah tak pernah lupa menyiapkan satu piring khusus untuk Laut. Mereka berharap agar Laut kembali dan duduk bersama mereka. Tak kunjung mendapatkan kabar tentang Laut, Asmara Jati bersama tim komisi orang hilang yang dipimpin oleh Aswin Pradana berusaha mencari jejak mereka yang hilang. Demi menemukan kejelasan tentang nasib anggota keluarga mereka, berbagai cara dilakukan termasuk merekam dan mempelajari cerita dari mereka yang berhasil kembali. Struktur novel Laut Bercerita. 1. Orientasi. Dalam bagian ini, pengarang menjelaskan latar waktu dan suasana, yaitu kerusuhan pada tahun 1998. Pengarang juga memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam buku, seperti Biru Laut, Asmara, Anjani, keluarganya, dan teman-temannya. 2. Pengungkapan cerita. Pengungkapan peristiwa dalam novel Laut Bercerita terjadi secara bertahap, melalui kilas balik dan narasi yang dibagi dalam dua bagian utama. Bagian pertama diceritakan dari sudut pandang Biru Laut, mengungkapkan perjalanan hidupnya sebagai aktivis mahasiswa, keterlibatannya dalam gerakan perlawanan, hingga penangkapannya oleh aparat pemerintahan. Melalui kilas balik, pembaca mengetahui detail tentang berbagai aksi protes yang dilakukan, kondisi dalam tahanan, dan kekejaman yang dialaminya. Bagian kedua, sudut pandang bergeser ke Asmara Jati, adik perempuan Biru Laut, yang menggambarkan upaya keluarganya mencari tanu nasib Laut setelah dia menghilang. Melalui penuturan Asmara,
berbagai dihadapkan pada penderitaan keluarga yang ditinggalkan tanpa kejelasan, serta bagaimana mereka mencoba merawat ingatan dan melanjutkan hidup di tengah kehilangan. Pengungkapan ini menceritakan masa lalu dan masa kini, memperlihatkan dampak dan peristiwa-peristiwa kelam yang dialami oleh Biru Laut dan kelompoknya, serta menggambarkan keteguhan keluarga dan sahabat dalam menghadapi kehilangan yang menyakitkan. Ketiga, peningkatan konflik. Di dalam novel Laut Bercerita terjadi ketika Biru Laut dan rekannya ditangkap dan disiksa oleh aparat keamanan, memicu konflik internal, ketakutan dan pengkhianatan, dan keretakan dalam kelompok aktivis. Hilangnya Biru Laut menambah ketegangan dan penderitaan bagi keluarganya, sementara yang masih bebas melanjutkan perjuangan meski dengan risiko yang sangat besar. Lalu di sini ada klimaks. Klimaks dalam novel ini terjadi saat Laksmi dihadapkan pada keputusan penting setelah mengalami banyak ujian dan penderitaan. Jarak antara ambisi dan realitas semakin terasa, dengan emosi dan ketakutan yang menegang. Novel ini menyentuh tema perjuangan melawan penindasan, pencarian jati diri, dan tekad menghadapi kesulitan, sehingga pembaca dapat memahami karakter dan dinamika yang ada. Yang kelima, resolusi. Resolusi dalam novel ini mencangkup 3 hal utama. Pertama, Laksmi menemukan kekuatan dan jati diri yang membantunya berdamai dengan masa lalu. Kedua, karakter lain juga mencapai penerimaan dan pemulihan emosional serta mental. Ketiga, konflik dengan kekuatan eksternal diselesaikan, memberikan penutupan yang realistis. Secara keseluruhan, novel menekan keberanian, ketahanan, dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan serta proses berdamai dengan diri dan masa depan. Yang keenam ada Koda. Koda dalam novel Laut Bercerita oleh Leila S. memberikan refleksi mendalam tentang tema dan karakter setelah konflik besar. Koda mencerminkan penerimaan dan keberlanjutan, di mana karakter menemukan kebahagiaan dan mampu beradaptasi. Selain itu, Koda juga menawarkan gambaran sosial dan kultural, serta menciptakan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan cara ini, Leila S. tidak hanya menutup kisah, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan topik yang diangkat sepanjang cerita. Lalu di sini ada nilai-nilai kehidupan. Yang pertama ada sifat rendah hati. Rendah hati adalah sifat yang berlawanan dengan sombong. Sebagai contoh, orang yang selalu merendah dan tidak banyak berkata-kata. Contohnya pada halaman 38, aku sangat tergoda untuk kembali ke sana atau berdiskusi tentang kehidupan sang rusa merah. Tetapi aku sangat tahu diri. Aku bukan Naratama yang fasih atau Gusti yang sadar akan senyumnya yang magnetika bagi para perempuan. Yang kedua, ada nilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat, berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap sesuatu keadaan sesudah atau sebelum terjadi. Yaitu pada halaman 233, hari Minggu biasanya adalah hari kami memasak bersama dan makan malam sekeluarga. Tradisi ini tidak dihentikan hingga kini meski aku sudah menyewa sebuah pavilion kecil di kawasan Cikini agar bisa dengan mudah mencapai rumah sakit. Kata tradisi merupakan suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus dan termasuk dari budaya. Lalu yang ketiga ada nilai religius. Nilai religius ialah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, seperti melaksanakan sholat dan mengaji. Melaksanakan sholat merupakan satu di antara rukun Islam yang merupakan perintah dari Allah yang harus dilaksanakan bagi setiap umat muslim, baik sedang sehat maupun sakit. Yaitu pada halaman 28, persyaratannya, Bram harus tetap rajin mengaji dan dia memang menunaikan janjinya, mengaji pada sore hari meski sesekali membolos karena ikut kesebelasan sepak bola sekolahnya. Lalu kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pertama yaitu verba material. Yang pertama, Laut menutup matanya merasakan setiap detak jantung yang berdebar di dadanya. Verba material tersebut yaitu menutup dan merasa. Yang kedua, kami berlari secepat mungkin menuju hutan, bersembunyi di antara pepohonan. Verba material tersebut yaitu berlari dan bersembunyi. Yang ketiga, Laut menarik napas panjang mencoba menenangkan diri.
Verba materi tersebut yaitu menarik dan menenangkan. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu verba mental. Verba mental yang pertama yaitu Laut mengingat kembali wajah orang tuanya yang tersenyum penuh harap. Verba mental dalamnya adalah mengingat. Yang kedua, Biru merasakan kehangatan persahabatan yang selalu menyertai mereka. Verba mental yang terkandung yaitu merasakan. Yang ketiga, Aku memahami bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi harus dilanjutkan. Verba mental dalamnya yaitu memahami. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu aktitiva. Yang pertama, langit sore itu tampak kelabu, seolah mencerminkan perasaan hati mereka yang muram. Aktitiva yang terkandung yaitu kelabu dan muram. Yang kedua, kehidupan di penjara terasa begitu suram dan menakutkan. Aktivitas di dalamnya itu suram dan menakutkan. Yang ketiga, semangat mereka tetap kuat meski kondisi semakin sulit. Aktivitas yang tergantung dalamnya adalah kuat dan sulit. Keempat, konjungsi temporal. Yang pertama, setelah pertemuan rahasia itu, mereka segera berpencar ke arah yang berbeda. Kata konjungsi temporal di kalimat ini adalah setelah. Kedua, sebelum matahari terbenam, mereka harus sudah menemukan tempat persembunyian yang aman. Konjungsi temporal di kalimat ini adalah sebelum. Yang ketiga, ketika malam tiba, suasana menjadi semakin mencekam di hutan itu. Konjungsi temporal di kalimat ini adalah ketika. Kelima, kalimat lampau. Pertama, sebaliknya, si mata merah dan para hambanya mengetahui nama asli dan nama-nama samaranku selama kami semua dalam pelarian. Kedua, kami keturunan pelaut, dokter, sehingga sejak kecil kami sudah biasa melaut. Ketiga, semangat mereka tetap kuat meski kondisi semakin sulit. Dan yang terakhir adalah kalimat langsung. Yang pertama, jadi sejak kecil kamu sudah mempunyai jiwa aktivis. Kinan menyela sambil tersenyum. Kedua, laut, namanya biru laut. Suno membantu menerjemahkan geremanganku. 3. Diskusi penting. Bergulat pemikiran itu wajib, katanya dengan fasih. Keempat, mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan Tama? Daniel yang bersila di belakangku menggerutu. Yang kelima, maksudmu tak percaya bagaimana? Dan Gusti mencoba memotret Tama dari sudut yang lebih jauh. Kesimpulan, pada akhirnya novel ini memberikan pesan tentang pentingnya keberanian dan solidaritas dalam menghadapi penindasan, namun juga menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan dan keadilan. Laut Bercerita mengingatkan kita pada pentingnya mengenang sejarah kelam agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Sekian analisis novel Laut Bercerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.